Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik santri yang kami hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuwajahah online untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran fikih. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian ini dan bisa mendapatkan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Marilah kita lebih dahulu membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan sebab keberkahan surat Al-Fatihah, dengan bertawassul kepada surat Al-Fatihah, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli ilmu dan ahli di dalam kebaikan. Fatihah ini kita hadiahkan terkhusus kepada pengarang kitab ini, khususnya dari As-Sadatis Syafi'iyah, para imam-imam yang bermadhab Syafi'i, dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, terkhusus Mbah Khalil Bangkalan dan juga nenek moyang kita dan saudara-saudara kita sesama muslim yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan sebab keberkahan daripada suratul Fatihah, hajat kita semua baik min hawaijid dunya maupun hawaijil akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah al-Fatihah li ridaillahi ta'ala. Thumma ila qaladina bil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Arkanul Islam ya khamsatun. Jadi kemarin kita menerangkan masalah tentang rukun Islam, yaitu saya ulangin bahwasanya rukun itu merupakan tiang utama dari suatu bangunan. Itu namanya arkan atau rukun. Jadi kalau misalkan ada bangunan itu yang berbentuk kubus persegi 4, maka tiap pojok itu, coran di pojok itu namanya arkan, namanya rukun. Jadi tiang utama yang mana bangunan itu tidak bisa berdiri kecuali dengan adanya tiang tersebut. Jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah artinya wahiyya at-tayaqqun, ya, at-tayaqqun. Syahadah itu apa? Asyhadu, aku bersaksi. Maksudnya saya meyakini dengan seyakin-yakinnya. Ingat, keyakinan itu di dalam hati. Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada zat alla ilaha ay ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwasanya zat yang kita sembah itu bernama Allah?
tentunya kalau kita ya dari guru kita dari gurunya, dan sampai terakhir ujungnya kita tahu mengenal bahwasanya zat yang kita sembah, zat yang maha mutlak itu bernama Allah, tentunya dari Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian diajarkan kepada para sahabatnya. Yang adik-adik perlu diketahui bahwasanya sahabat itu siapa? Sahabat itu santrinya Nabi Muhammad, itu namanya sahabat ya. Kalau santrinya sahabat itu namanya tabi'in. Kalau santrinya tabi'in itu namanya tabi'inat tabi'in. Kalau santrinya tabi'inat tabi'in itu namanya ulama. Kalau santrinya ulama ya kiai. Kalau santrinya kiai ya ustadz gitu. Jadi dari situlah kita mengetahui bahwasanya zat yang kita sembah itu bernama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pokok daripada keimanan kita. Jadi sebenarnya masalah keyakinan ini masuk ke dalam apa? Ke dalam rukun iman. Tapi di dalam rukun Islam, kenapa harus ada syahadah? Di sini ucapannya. Jadi saya ulangi, mengucapkan dua kalimat syahadat itu, sehingga karena itu termasuk anggota luar. Jadi ucapan itu termasuk anggota luar, af'alul jawarih, maka ucapan asyhadu an la ilaha illallah itu masuk ke dalam rukun Islam, tidak kepada rukun iman. Tapi masalah meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan yang mengatur segalanya, yang menciptakan dari ketiadaan kemudian menjadi ada dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam ranah rukun iman yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita orang tersebut sudah dianggap sebagai muslim, walaupun dia tidak meyakini tentang keberadaan Allah. Secara akidahnya itu mungkin dia ateis, dia tidak percaya Tuhan misalkan. Itu kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah dihukumi sebagai muslim. Jadi ini yang syahadat tauhid. Terus yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, diutus kepada ilal insi wal jin, diutus kepada manusia, wal jin dan jin. Jadi manusia dengan jin itu statusnya sama-sama kena hukum taklif, sama-sama kena hukum syariat. Jadi manusia harus sholat, jin juga harus sholat. Manusia ada yang beriman, jin juga ada yang beriman. Manusia ada yang manusia harus wajib berpuasa, ya jin juga harus berpuasa. Cuma perbedaannya, kalau manusia hukum taklif, aturan perundang-undangan agama itu diberlakukan, diwajibkan, dibebankan kepada orang itu setelah manusia itu mencapai usia akil balik. Jadi setelah manusia itu mencapai akil balik, sebelum manusia itu mencapai usia akil balik, akil itu artinya berakal, normal, akalnya itu sehat, akil balighun dan baligh. Nanti ada di belakang baligh itu apa yang ini, orang yang sudah laki atau perempuan kalau sudah berusia 15 tahun secara hitungan hijriah, maka itu orang itu dinamakan orang yang baligh. Atau usianya 9 tahun dengan hitungan hijriah. Hitungan hijriah dengan komariah itu ya apa? Hitungan hijriah itu dari apa? Berawal dari Muharram, Safar dan seterusnya. Kalau apa? Kalau Syamsiah itu ya Januari, Februari, Maret. Antara komariah, tanggalan komariah, tahun komariah dengan tahun hijriah, antara Muharram, Safar dan juga Januari, Februari, itu dalam setahun itu selisih sekitar 11 hari. Jadi per tahun antara hitungan itu selisih sekitar 11 hari. Jadi kalau 9 tahun dengan hitungan hijriah, orang itu sudah berusia 9 tahun dengan hitungan hijriah,
walaupun secara hitungan Masehi dia belum 9 tahun, kemudian dia keluar mani atau keluar sperma, baik laki maupun perempuan, maka kalau usianya sudah mencapai 9 tahun dan dia berakal, akalnya normal, maka dia sudah dinamakan orang yang mukallaf. Mukallaf itu dari kallafa yukallifu taklifan, artinya orang yang dipaksa, orang yang dikasih beban, oleh Allah, dikasih tanggung jawab oleh Allah. Tanggung jawab apa? Yaitu melaksanakan aturan-aturan agama. Jadi makanya kan Islam itu yang dinamakan Islam, menjalankan aturan-aturan agama. Jadi patuh secara zahir kepada undang-undang agama, itu namanya Islam. Jadi manusia, kalau ada manusia orang ya sudah umur 9 tahun, sudah keluar sperma 9 tahun dengan hitungan Hijriyah, Muharram Safar itu. Ingat selisihnya di dalam setahun itu 11 hari, ya sekitar 11 hari dengan hitungan Masehi itu, maka orang itu sudah termasuk orang yang mukallaf, yang dikasih beban, yang dibebani oleh Allah dengan aturan-aturan agama. Maka dari situlah dosa dan pahala itu dicatat oleh Allah dari sejak balik itu kalau manusia. Tapi kalau jin itu taklifnya itu dianggap mukallaf ketika dia lahir, karena kalau jin beda dengan manusia. Ketika jin itu dilahirkan, maka dia sudah langsung berakal. Jadi tidak ada kayak manusia berproses belajar dari huruf, terus kemudian naik kepada kalimat, kemudian kepada kalam ucapan, itu tidak ada. Jin itu begitu dilahirkan ya langsung mukallaf, dia itu langsung wajib sholat, wajib dan lain sebagainya. Semua aturan agama itu wajib dipatuhi, karena jin itu begitu dilahirkan dia itu langsung berakal oleh Allah. Jadi jin itu apa ya, tidak usah bahas jin ya. Karena apa? Jin itu ya intinya apa? Jin itu ya yang tertutup, itu namanya jin. Makanya kalau ada orang hamil, bayi di dalam perut kan masih tertutup itu. Masih tertutup, makanya dinamakan janin. Ya, dinamakan janin. Ketika malam sudah sampai sehingga siang itu ditutupi oleh malam sehingga menjadi gelap, makanya jannal falamma jannal laidroa. Jadi dinamakan jin. Jin itu apa? Ya jin itu ya sesuatu yang tertutup. Jadi yang tidak nampak oleh kita, makanya dinamakan jin. Jin. Jadi sama dengan janin. Makanya orang yang tertutup akalnya dinamakan orang majnun. Jadi majnun itu apa? Jin, janin, majnun itu dari satu akar kata. Intinya itu tertutup. Kenapa dinamakan jin? Ya mungkin karena tertutup dari pandangan kita. Apakah jin iblis itu masuk jin atau mana yang kita Allah alam tidak tahu, nggak usah membahas jin. Tapi intinya jin itu makhluk Allah yang kenapa dinamakan jin? Mungkin diantara alasannya adalah karena dia tertutup dari pandangan kita. Itu jin. Makanya dinamakan majnun. Ada janin. Ketika malam menggantikan siang sehingga malam itu menutupi siang, makanya dinamakan jin. Falamma jannal lail wa kaukaban. Jadi itu perbedaan jin dan manusia. Jin kalau manusia itu bertahap, aturan agama itu dibebankan kepada manusia itu setelah dia mencapai usia akil dan baligh. Sementara kalau jin sejak dilahirkan, ketika dilahirkan maka jin itu sudah langsung menjadi mukallaf ya. Langsung menjadi mukallaf, langsung dibebani dengan syariat aturan-aturan agama. Karena apa? Jin ketika dilahirkan itu langsung langsung berakal, ya langsung pinter lah, intinya begitu. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada jin dan manusia. Nabi Muhammad ini kan termasuk utusan Allah yang paling istimewa. Jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa
itu diutus oleh Allah hanya kepada bangsa Israel. Maka kalau dia tidak berkebangsaan Israel, kemudian mengikuti ajaran daripada Nabi Isa atau Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, maka orang itu ya keliru, karena mereka tidak diutus kepada ilal alamin. Kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu diutus kepada segenap alam, baik itu manusia maupun jin, suku apapun, bangsa apapun, maka wajib semuanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu. Jadi tidak bisa orang yang selain selain keturunan Israel, selain bangsa Israel mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Isa. Itu tidak bisa, karena mereka diutus khusus oleh Allah hanya kepada bangsa Israel. Dan ingat apa? Nabi yang paling banyak diutus oleh Allah itu diutus kepada bangsa Israel. Makanya bangsa Israel itu biasanya angkuh dan sombong. Kebanyakan rata-rata umumnya mereka itu angkuh dan sombong karena mereka menganggap bangsa pilihan dengan banyaknya nabi dan rasul yang diutus kepada mereka dan banyaknya nabi dan rasul yang dari bangsa Yahudi. Padahal banyaknya nabi dan rasul diutus ke sana itu bukan karena menunjukkan ya kehebatan bangsa Israel ini bangsa terpilih, bukan juga, tapi karena kekeras kepalaannya mereka. Bahkan banyak dari para nabi-nabi yang oleh Allah diutus kepada bangsa Israel itu malah dibunuh. Jadi saking keras kepalanya mereka, maka sangat banyak para nabi dan rasul yang diutus kepada bangsa Israel. Jadi mereka itu hanya khusus. Jadi Nabi Soleh itu wa ila Samud akhahum Sholihah. Jadi kaum Samud itu apa? Diutus Nabi Soleh hanya diutus kepada kaum Samud. Selain kaum Samud mengikuti ajaran Nabi Soleh tidak bisa. Hanya satu-satunya Nabi yang diutus oleh Allah kepada segenap bangsa itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamadahu al-'allamah Ibnu Hajar qala wal haqq taqifu bi ta'at al-amaliyah. Jadi intinya rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkannya bukan keimanannya, tapi ucapan daripada mengucapkan dua kalimat syahadat itu yang masuk ke dalam ranah hukum Islam. Nah, ada ranah rukun Islam. Bukan keimanannya, karena kalau keimanannya itu masuk ke dalam rukun iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua orang yang sudah mengucapkan itu, maka orang tersebut sudah dianggap orang Islam. Terus yang kedua rukun Islam yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan secara terus-menerus mendirikan salat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang dimaksud salat di sini adalah salat yang diwajibkan, artinya salat yang 5 waktu. Yang menurut Yang menurut beberapa riwayat yang asalnya itu dari 50 kali menjadi 5 kali. Karena Nabi Muhammad terus-menerus mengajukan keringanan kepada Allah melalui saran daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebenarnya kalau ada anggapan bahwasanya orang meninggal tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup, ya itu kurang tepat juga. Kenapa? Karena dari sini saja iqamis sholat yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad asalnya itu 50 kali dalam sehari semalam. Tapi kemudian oleh Allah dikorting 555 setelah Nabi Muhammad mengajukan kompensasi.
Kenapa Nabi Muhammad mengajukan kompensasi pengurangan-pengurangan? Itu atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, yang pada saat terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Musa itu sudah wafat lebih dari 1000 tahun. Jadi Nabi Musa sudah wafat, berarti keringanan kewajiban sholat yang diterima oleh kita, yang asalnya itu 50 kali menjadi 5 kali, itu atas saran daripada Nabi Musa kepada Nabi Muhammad untuk mengajukan kompensasi kepada Allah sehingga menjadi 5 waktu. Sedangkan Nabi Musa itu sudah wafat lebih dari 1000 tahun. Berarti kompensasi yang kita terima, keringanan yang kita terima ini, sehingga kita masih bisa sempat bekerja dan sempat bercanda dengan keluarga, itu semua atas saran orang yang sudah wafat, yaitu Nabi Musa, bahkan wafatnya lebih dari 1000 tahun. Jadi kurang tepat juga kalau ada yang mengatakan orang mati, orang yang sudah meninggal tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Ya, ini dari sholat ini termasuk salah satu dalil bahwasanya orang yang sudah wafat tetap masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Yang hidup pun juga masih bisa memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal. Ya, untuk detailnya masalah sholat, nanti zakat itu nanti di belakang. Nanti di belakang. Ini hanya secara global saja. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mengucapkan mendirikan sholat secara terus menerus, iqomah ya. Iqomah itu tetap ya. Jadi bukan melaksanakan kemudian ditinggalkan ya. Jadi selama hidupnya. Sholat itu apa? Syarat rukunnya berapa? Nanti di belakang itu. Terus yang keempat, wa itaiz zakah. Yang ketiga, rukunnya Islam yang ketiga, wa itaiz zakah. Orang Islam itu harus kaya. Ya, wajib juga ya, wajib secara Jadi orang Islam itu harus kaya. Buktinya apa? Ada ajaran itauz zakat, harus mengeluarkan zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Orang yang punya harta. Orang yang punya harta itu yang wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana mungkin kita yang miskin ini dibebani zakat? Jadi orang tentunya orang yang kaya, yang punya banyak uang, punya banyak aset. Lah itu itaiz zakah. Jadi orang Islam ya harus kaya. Orang Islam harus kaya. Berarti kalau kaya apakah tidak terjebak ke dalam ketamaan? Tamak itu di dalam hati. Makanya zuhud itu, yang dimaksud zuhud terhadap dunia bukan meninggalkan dunia, tapi kita mencari dunia, kita punya harta, tapi hartanya itu hanya dipakai sebagai jembatan untuk mencapai ridho Allah. Jadi bukan berarti orang zuhud itu kemudian dia meninggalkan, tidak mau uang, tidak mau kerja. Itu orang gendeng namanya, kayak gitu. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah orang Islam harus kaya, yang dibuktikan dengan wa itaiz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Ya tentunya orang-orang yang kaya, tidak mungkin orang yang miskin. Karena zakat itu ada ukurannya nanti. Makanya orang Islam harus kaya. Lebih-lebih ya orang-orang yang berpengaruh, orang-orang Islam yang berpengaruh memang harus kaya. Di dalam kitab Irsyatul Ibad di situ diterangkan bahwasanya ya sangat ada anjuran orang Islam itu harus kaya, lebih-lebih di akhir zaman. Kenapa? Karena banyak manusia itu yang hanya bisa ditentukan melalui media uang. Orang seganas apapun, kalau kita sering bantu, sering kasih uang, ngutang kalau dia tidak punya yang dimakan, ngutang kita kasih. Lah itu biasanya luluh hatinya. Lah dari situ uang itu bisa menjadi media untuk dakwah juga, dakwah fi sabilillah.
sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi yang ketiga yaitu orang Islam harus kaya, yaitu mengeluarkan zakat. Nanti ketentuan zakat di belakang. Warabi, adapun yang keempat daripada rukun Islam adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu apa? Puasa itu menahan. Puasa itu menahan diri, menahan nafsu. Menahan nafsu duniawi, itu namanya puasa. Baik puasa secara syariat ya tidak makan dan tidak minum, itu secara zahiriyah. Makanya kalau kita puasa tidak cukup. Islam itu apa? Islam itu kan harus ada luar, harus ada dalam. Jadi apa yang kita lakukan secara zahiriyah harus dibarengi dengan keimanan itu tadi. Keimanan. Jadi kalau hanya kita berpuasa saja tidak makan dan minum, maka nilai ibadah kita itu yang tidak bernilai, ya nilainya itu apa ya sangat kecil nilainya. Dan ingat setiap ibadah yang kita lakukan berarti menyangkut rukun Islam, aturan-aturan agama, baik itu sholat, zakat, menolong orang dan lain sebagainya. Ketika kita lakukan tapi tidak melibatkan iman, maka di situ tidak akan amal yang kita lakukan itu tidak bisa mempengaruhi terhadap tingkah laku kita. Contoh seperti wudu. Kalau kita hanya berwudu, hanya sekedar menyiram muka terus membasuh kedua tangan dan lain sebagainya, maka wudu kita itu tidak akan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Jadi semua sama dengan puasa. Ketika puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, maka paling bukan itu onta. Berarti kita kalah dengan onta. Onta itu dalam satu bulan bisa tidak makan dan tidak minum. Itu dengan aktivitas yang penuh, membawa beban, terus jalan di padang pasir tanpa makan dan minum. Itu berarti ya lebih hebat unta. Unta pun bisa kalau puasa itu hanya sekedar tidak makan dan minum. Makanya Islam itu apa? Kalau bahasanya guru saya yang mengasuh pesantren ini, Syekh Kiai Muhammad Ali Holil, itu rukun Islam atau syariat Islam, syariatnya, undang-undang apa yang dilakukan secara af'alul jawarih, yang dilakukan syariat yang dilakukan oleh kita, itu sebenarnya hanyalah simbol, bahasa simbol saja. Makanya harus melibatkan hati, yaitu rukun iman itu harus melibatkan sana. Kalau kita wudu saja hanya sekedar menyiram muka, membasuh muka dan membasuh kedua tangan, maka wudu kita tidak bisa mempengaruhi terhadap tingkah laku kita sehari-hari. Maka apabila kita wudu, maka janganlah hanya berwudu secara zahiriyah saja. Ketika kita membasuh muka, maka kandungan daripada wudu itu apa? Wudu itu merupakan wasilah agar sah, menjadi syarat sahnya sholat. Sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Wudu itu apa? Wudu itu termasuk salah satu jenis tohar. Tohar itu apa? Mensucikan diri. Berarti secara zahir mensucikan diri ya disiram dengan air, itu baru bersih, membersihkan diri. Secara zahir, secara syariat, makanya membasuh muka, dibasuh, disiram, selesai bersih. Tapi secara batin, yaitu ketika kita berwudu, maka kita harus bayangkan bahwasanya ketika kita nyiram muka, ketika kita mandi besar, ketika kita menyiram kedua tangan misalkan, maka kemudian oleh Imam Ghazali apakah ada doa-doa di dalam kitab Hidayatul Hidayah itu diterangkan ya, kalau membasuh muka Allah haji yang tabyatu bihi wujuh, ketika tangan ya begitu. Intinya ketika kita berwudu maka harus niatkan untuk membersihkan hati. Ketika kita menyiram wajah, membasuh wajah, maka di dalam hati kita harus berniat, ya Allah, bersihkanlah anggota tubuh saya yang ada di wajah ini dari perbuatan maksiat. Begitu juga dengan tangan, begitu juga ketika mengusap kepala, ya Allah. Jadi hati ini harus
diikuti dengan ketika kita mengusap kepala, maka harus diiringi dengan niat. Ya Allah, bersihkanlah pikiran saya dari hal-hal yang hilang. Maka kalau kita bisa menggabungkan wudhu dhahir yang berupa membasuh muka, tangan dan lain sebagainya dengan niat di dalam hati, niat yang bagus di dalam hati, maka insya Allah wudhu kita itu akan mempengaruhi terhadap tingkah laku kita. Terus runtutan daripada wudhu yang merupakan syarat sahnya sholat, berarti sholat tanpa wudhu itu tidak sah. Sholat untuk menghadap kepada Allah. Ketika hati kita kotor, ketika kita sholat tapi rasa dendam kepada tetangga, kepada teman, iri hati kepada tetangga dan teman, rasa marah kepada tetangga dan teman itu masih ada ketika kita Allahu Akbar, maka sholat kita sama dengan nol. Tidak akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu, orang kalau sholatnya itu beres, apabila sholat orang itu beres, tidak hanya sholat hanya sekedar ruku, berdiri, ruku dan sujud, tapi diiringi dengan kebersihan hati, maka insya Allah sholatnya itu akan menjadi sholat yang tanha, yang bisa mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan fahsya wal munkar, dari perbuatan yang jelek. Jadi ketika kita kayak saya misalkan, kata adik-adik sekalian, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ya sering berwudu, tidak putus wudu, tapi kok misalkan tingkah lakunya itu masih belum benar, berarti sholat dan wudunya itu belum, hanya sebatas simbol saja, hanya sebatas luarnya saja. Ketika kita sholat, ketika kita wudunya itu hanya wudu dhahir saja, tidak wudu secara batin. Jadi wudu yang merupakan simbol daripada mensucikan jiwa dipraktekkan dengan membasuhan, itu harus diikuti. Ya Allah, bersihkanlah. Ya Allah, sandarkan terus kepada Allah. Sandarkan terus kepada Allah, perasaan seperti itu. Ya Allah, bersihkanlah. Ya Allah, mulut misalkan ketika berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Makanya oleh para imam kita, oleh Imam Ghazali itu di dalam kitabnya itu dijelaskan, setiap kita mau membasuh tangan, terus mengusap kepala, itu ada doanya. Tujuannya agar setiap gerak-gerik kita itu tidak lepas dari Allah. Tidak lepas dari Allah. Sehingga apabila kita itu bisa melakukan hal seperti itu, berarti wudhu kita bukan hanya berwudhu secara zahir saja, tapi kita juga berwudhu secara batin. Lalu ketika kamu sholat, ketika kita sholat, wudhunya apa? Sholat rajin. Terus tapi kok apa? Amarahnya masih meluap-luap, dendamnya yang masih kayak gitu. Oh, berarti apa lebih baik tidak sholat? Ya tidak juga. Kalau tidak sholat, apa yang mau diikhlaskan? Ikhlas itu apa? Harus berbarengan dengan perbuatan. Ketika kita melakukan sesuatu tidak karena Allah, minimal kita sudah punya fondasinya. Kemudian kita barengi berusaha dengan takhallus, belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu masih jauh kita ya. Belajar untuk ikhlas. Jadi bertakhallus dulu, baru kita ikhlas. Jadi perbuatan zahir harus ditopang dengan kebersihan jiwa. Sholat mau menghadap Allah, wudu ini merupakan salah satu rukunnya sholat. Berarti wudu adalah ya anda tahu membersihkan, kan membasuh. Berarti kalau kita mau menghadap Allah, maka hati kita harus bersih dulu. Jadi ketika kita mau sholat jangan langsung Allahu Akbar, jangan. Ketika kita masih punya amarah karena tadi misalkan ada teman gangguin kita, kemudian kita kesel, mangkel, marah, maka sebelum kita sholat, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya dan orang-orang yang pernah mendolimi saya, kedua orang tua saya. Doakan orang-orang yang teman-teman termasuk orang juga yang orang yang menyakiti kita, orang yang mendolimi kita, doakan dulu sehingga hati kita ini menjadi plong, bersih, karena kita sudah melepaskan.
melepaskan beban dendam, iri dan lain sebagainya, baru kita Allahu Akbar. Maka lambat laun kalau kita latih seperti itu, maka sholat kita, wudhu kita, dan semua yang kita lakukan secara zahir ini akan tembus ke dalam hati. Itu baru kita menyeimbangkan antara rukun Islam dan rukun iman. Kalau itu belum bisa dilakukan, ya maka sholat kita itu hanya sebatas luarnya saja. Sebatas luarnya saja. Tapi itu penting, simbol itu penting. Simbol itu penting. Jadi jangan karena apa? Syariat Islam, rukun Islam itu merupakan apa? Sebenarnya hanya simbol. Kemudian simbol ditinggalkan. Kalau tidak ada simbol, bagaimana adik-adik kita, bagaimana generasi kita itu bisa tahu kemerdekaan Republik Indonesia? Makanya tetap ada simbol setiap 17 Agustus. Walaupun hakikat daripada kemerdekaan itu bukan hanya menghormat bendera setiap 17 Agustus, tidak. Tapi kalau tidak ada peringatan itu, bagaimana adik-adik kita dan generasi kita untuk mengetahui hari kemerdekaan Republik Indonesia? Sama dengan rukun Islam. Tanpa pelaksanaan zahir, bagaimana orang, masyarakat dan teman-teman kita itu bisa mengetahui orang itu baik atau tidak? Jadi harus ada anggota zahir, pekerjaan zahir dulu, dan diiringi dengan kebersihan tujuan atau batin. Jadi puasa itu ya sama dengan apa? Puasa yang keempat itu rukunnya Islam adalah puasa. Puasa itu menahan diri daripada hawa nafsu. Nafsu ketika pagi-pagi kita ingin makan, ditahan. Nafsu ketika Ketika kita ingin ngerokok, bagi yang ahli hisab, ditahan. Nah itu namanya puasa yang sebenarnya. Kalau belum seperti itu, ya tidak apa-apa, teruskan. Namanya latihan. Masa latihan langsung pinter? Namanya latihan bertahap. Jadi kayak bayi dari belajar tengkurap, kemudian merangkak. Jadi bertahap. Tidak mungkin bisa langsung ya sundul langit, tidak bisa siapapun. Karena biasanya secara hukum adi, Allah menciptakan sesuatu di dunia ini biasanya melalui proses. Tidak ada yang abrak-abrak kemudian begini, tidak ada. Walaupun tidak menghalangi sifat jaiznya Allah. Fi'lu kulli mungkin nautar. Allah itu bisa anak yang baru lahir langsung pinter, langsung kuat, bisa, karena Allah itu fi'lu kulli mungkinin autar. Tapi biasanya Allah lewat lewat proses dulu, proses belajar, rajin belajar, kemudian tambah pinter baru sundul langit. Semua seperti itu. Jadi ini merupakan pendidikan bagi kita. Pendidikan, cara kita belajar puasa. Walaupun kita tidak ikhlas, lebih baik kita tidak puasa. Belum itu namanya. Jadi walaupun kita belum ikhlas, tetap harus puasa. Harus puasa sambil terus berusaha memperbaiki hati dan meresapi apa tujuan daripada puasa itu. Terus wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima rukun Islam adalah melaksanakan haji. Bagi siapa yang wajib melaksanakan haji? Man, kepada orang istata'a, yang istita'a, yang mampu ilaihi sabila, yang mampu melaksanakan haji. Yang mampu melaksanakan haji, baik mampu secara hissi, mampu secara fisik, mampu secara uang banyak, berarti mampu. Tapi tidak cukup uang saja, tapi fisik juga harus mendukung. Ketika kamu uang banyak tapi fisik tidak mendukung, ya berarti itu tidak mampu, termasuk orang yang tidak mampu juga. Uang banyak, ongkos punya, kendaraan ada, fisik juga kuat, tapi ya karena corona ini, kemudian pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan haji. Ya berarti kita termasuk tidak mampu. Jadi bagi orang yang sudah daftar haji kemudian meninggal, wafat sebelum waktunya, wafat sekarang, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah mendaftar.
Atau misalkan semuanya cukup, uang, fisik juga cukup, tapi urusan itu terlalu banyak mafia, untuk ngurus haji itu terlalu banyak mafia, harus sogok menyogok ya, dan banyak pejabat-pejabat yang tidak jujur misalkan. Banyak terjadi penipuan di dalam urusan haji dan umroh, sehingga kita takut jangan-jangan ya saking marahnya, saking banyaknya penipuan itu sehingga kita takut tidak aman. Ya berarti di situ kita tidak berdosa, termasuk juga tidak istitoah juga, tidak masuk kategori tidak mampu juga. Sementara untuk mengurus sendiri tidak bisa, kita harus melalui orang karena kita butuh huruf. Sementara biasanya para calo itu, misalkan para calo itu rata-rata yaitu tidak jujur, tidak amanah misalkan, maka di situ kita tidak dibebankan untuk melakukan haji karena kita termasuk tidak istitoah, dikategorikan tidak mampu. Jadi tidak yang dimaksud orang yang mampu itu bukan hanya mampu secara finansial, tapi juga mampu secara fisik, mampu urusannya juga gampang dan lancar. Loh, berarti di Indonesia tidak ada kewajiban umroh dan haji karena banyak calo. Berarti kalau sampai ke calo, coba datang ke bank langsung daftar lewat jalur yang resmi. Nah itu kan gampang, tapi kita harus antri. Karena kita tidak sabar, berarti ketidaksabaran itu pingin cepat kan? Berarti itu keinginan nafsu. Nah kalau sudah nafsu yang berbicara, ya berarti di situ ya sudah tidak, ya kurang bagus. Akhirnya nyoba kepingin nyalip, ya kepingin yang asalnya nomor 22 misalkan kepingin jadi nomor 1, akhirnya nyoba. Padahal antre itu hukumnya wajib, tapi sayangnya kita itu banyak yang meremehkan masalah antre di pom bensin. Makanya semua ibadah di dalam Islam itu pasti ujung-ujungnya itu di terakhirnya sholat misalkan, wudu, itu harus tertib berurutan. Haram hukumnya nyerobot antrian, itu haram. Nyerobot antrian itu hukumnya haram. Tapi ya begitulah, karena dorongan nafsu ingin cepat akhirnya nyogok. Sehingga ya banyak calo yang berkeliaran di situ. Akhirnya orang yang asalnya nomor 1 bisa geser nomor 22. Berarti kita naik haji, sedangkan haji itu sementara haji itu panggilan Allah untuk menghadap Allah karena ketaatan kepada Allah. Berarti harus didasari dengan jiwa yang ikhlas. Tidak ada nafsu, harus dikurangi nafsu itu. Berarti kalau sudah naiknya aja sudah pakai sogok menyogok, pakai antrian itu kayak nyogok antrian agar dapat di depan, ya berarti sudah tidak benar dari awal, sudah dilandasi dengan perbuatan-perbuatan kotor. Maka takutnya dikhawatirkan hajinya itu nanti berpengaruh terhadap keabsahan hajinya, terhadap pengaruh daripada ibadah haji itu. Jadi kalau hajinya itu takutnya tidak mabrur. Kenapa ya? Karena sudah didahului oleh kayak itu, di nafsu. Jadi dalam setiap ibadah itu kita harus berusaha. Apapun yang kita lakukan itu berusaha, jangan karena nafsu. Karena nafsu itu hebat. Nafsu itu sangat hebat. Misalkan begini, nafsu itu bisa membungkus dengan kebenaran. Contohnya, ada salah satu pengurus di sebuah yayasan. Dia itu orangnya tidak cocok, ya sering, anggaplah diktator misalkan. Anggaplah orangnya itu doyan korupsi. Anggaplah orang itu mungkin tingkah lakunya kurang baik, sehingga memicu orang-orang di bawahnya itu untuk mengganti. Ketika kita menggebu-gebu untuk mengganti dengan amarah karena kita marah, kemudian di demo dan lain sebagainya, maka hasilnya tidak akan bagus. Kenapa? Karena kita itu kan seakan-akan kita kepingin mengganti pemimpin yang zalim misalkan, pemimpin yang zalim dengan
kalau demo besar-besaran maka jelas hasilnya tidak bagus. Kenapa? Karena itu jelas mungkin apa? Tujuan mengganti pemimpin yang dolim misalkan, itu seakan-akan kebenaran. Iya memang benar, yang dolim itu apa? Ya harus diganti. Tapi cara menggantinya dengan emosi itu, di situ sudah ditunggangi oleh hawa nafsu. Apapun perbuatan kita, kalau sudah ditunggangi oleh hawa nafsu, maka hasilnya jelas tidak akan lebih baik. Jadi dorongan nafsu itu harus kita tekan. Jadi apa? Puasa itu tadi harus menekan hawa nafsu. Nomor 5, rukun Islam yaitu melakukan apa? Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Inilah rukun Islam apa? Jadi yang pertama rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan zakat. Intinya orang Islam harus kaya, jangan jadi meminta-minta ya. Terus yang keempat adalah shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Adik-adikku sekalian, untuk pertemuan sore hari ini saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa adik-adik semua bisa mengambil manfaat, dan mudah-mudahan kajian ini ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beristifadah sehingga ya, dan mudah-mudahan juga Pak, ya kajian ini bisa menjadi amal jariah bagi saya dan keluarga saya, orang-orang tua saya dan guru-guru saya. Karena saya walaupun sedikit sekali agak bisa membaca kitab, walaupun sangat sedikit seujung buku, itu semua berkat dari peran orang tua dan juga guru-guru saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan yang sedikit ini mudah-mudahan bernilai ibadah sehingga bisa menjadi kiriman pahala kepada orang tua dan guru-guru saya. Dan ini juga saya lakukan itu karena mentaati daripada perintah guru saya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum